Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Fadila dengan NIM 32191184. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 itu akan menampilkan hasil presentasi makalah kami, yaitu pada mata kuliah pengoperasian syariah mengenai akad-akad pembiayaan. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai skema jual beli dan skema bagi hasil. Nah, pada skema jual beli itu terdapat 3 akad, yaitu akad murabahah, akad salam, dan akad istisna. Yang selanjutnya itu pada skema bagi hasil itu terdapat 2 akad, yaitu akad mudarabah dan akad musyarakah. Yang pertama pada skema jual beli itu akad murabahah. Akad murabahah ini ialah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai margin atau keuntungan. Nah, aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah itu dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan. Selanjutnya, itu ada praktek murabahah dalam perbankan syariah. Nah, para pakar teori perbankan Islam itu telah mengemukakan bahwa perbankan Islam itu lebih berdasar pada sistem bagi hasil atau pembagian untung rugi. Nah, tidak berdasarkan bunga. Namun demikian, bank-bank Islam dalam prakteknya sejak awal itu meyakini bahwa perbankan yang berdasarkan profit loss sharing itu sulit untuk dilaksanakan karena sifatnya adalah sangat riskan dan tidak pasti. Selanjutnya itu pada prosedur dan syarat pembiayaan murabahah. Nah, adapun syarat dari pembiayaan murabahah ini yang pertama itu penjual atau pihak bank harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah. Kemudian kontrak pertama harus sah sesuai dengan hukum, rukun, dan syarat yang telah ditetapkan. Kemudian kontrak harus bebas dari unsur riba. Kemudian penjual atau pihak bank harus menjelaskan kepada nasabah atau pembeli bila terjadi cacat atas barang yang sudah dibeli gitu. Selanjutnya, penjual barang harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pada pembelian yang dilakukan secara utang. Selanjutnya, ada ketentuan umum dari pembiayaan murabahah ini. Yang pertama itu jaminan. Nah, meminta jaminan atas uang itu pada dasarnya bukanlah hal yang tercela. Jaminan bukanlah satu rukun atau syarat mutlak dipenuhi dalam murabahah. Yang kedua, utang dalam murabahah. Nah, secara prinsip itu penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi murabahah itu pesanan atau yang sering disebut dengan istilah perbankan syariah dengan murabahah itu KPP itu kepada pemesan pembelian. Itu tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang tersebut. Jadi keuntungan atau kerugian ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli. Kemudian ada penundaan pembayaran oleh debitur mampu. Nah, pada seorang nasabah itu mempunyai kemampuan secara ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah. Jadi apabila telah ada uangnya atau telah mampu, maka diharuskan untuk membayarnya dan jangan menunda lagi. Yang kedua, akad salam. Salam ini ialah akad transaksi jual beli yang dimana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Kemudian dasar hukum salam ini itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian adapun operasional salam. Nah, syarat utama salam ini adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan.
Kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran maupun mutu dan jumlahnya. Kemudian ada rukun dan syarat salam. Adapun syarat salam, rukun dan syarat salam itu yang pertama orang yang berakad, gitu. Jadi adapun syarat orang yang berakad itu harus baligh dan berakal. Kemudian objek akad. Jadi objek akad dalam jual beli salam ini harus jelas gitu, harus nampak gitu. Misalnya harga, harus jelas waktu penyerahannya, kapan berlangsung pembayarannya. Kemudian sigat itu ijab dan kabul, yaitu pada ini itu harus terjadi, itu harus ada serah terima antara penjual dan pembeli. Kemudian ada pembiayaan salam dalam perbankan syariah. Adapun dalam hal bank itu menjual secara cicilan. Jadi kedua belah pihak itu harus menyepakati harga jual dalam jangka waktu pembayaran. Jadi harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan jika telah disepakati tidak bisa dirubah selama berlakunya akad tersebut. Kemudian yang ketiga itu akad istisna. Akad istisna ini itu menyerupai akad salam. Namun dalam istisna ini pembayarannya itu dapat dilakukan di awal, di tengah maupun di akhir. Adapun dasar hukum dari istisna ini ialah itu. Dasar hukumnya itu istisna itu merupakan akad jual beli. Maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli itu juga berlaku pada istisna. Menurut mazhab Hanafi itu ada dasar istisna itu karena beberapa alasan. Yang pertama itu masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas tanpa adanya keberatan. Yang kedua, dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama. Selanjutnya operasional istisna. Syarat utama dari istisna itu sama dengan pembiayaan salam, yaitu spesifikasi barang dapat ditentukan dengan jelas. Umumnya pembiayaan istisna itu dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi. Selanjutnya adapun rukun dan syarat istisna. Adapun rukun dari istisna ini ialah yang pertama orang yang berakad. Orang yang berakad itu mustasi itu pembeli dan sani penjual. Kemudian objek yang diakadkan. Jadi barang yang diperjualbelikan itu yang diakadkan itu harus jelas gitu. Yang ketiga itu sigat, ijab kabul. Jadi di situ tuh ada serah terima antara penjual dan pembeli. Kemudian adapun syarat dari istisna ini, yang pertama itu kedua belah pihak yang bertransaksi itu berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli. Kemudian ridho, kerelaan, suka sama suka, rela sama rela antara penjual dan pembeli. Kemudian adanya sani, itu menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Kemudian apabila bahan baku itu berasal dari mustasni, itu maka akad itu bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah. Selanjutnya itu apabila isi akad itu mensyaratkan sani hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah. Kemudian masnu, itu barang yang dipesan, itu mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, bentuk, ukuran maupun jumlahnya. Kemudian barang yang dipesan itu tidak termasuk kategori yang dilarang syarak. Itu jadi barang yang kita perjualbelikan itu tidak najis, tidak haram ataupun sebagainya yang dilarang oleh syarak. Kemudian adapun ketentuan dari istisna ini itu spesifikasi barang pesanan itu harus jelas, jenis, macam, ukurannya, mutu maupun jumlahnya. Kemudian harga jual telah disepakati itu dicantumkan dalam akad istisna. Baiklah, selanjutnya itu pada akad skema bagi hasil. Yaitu yang pertama pada akad mudharabah. Pengertian mudharabah ini
Mudharabah ini itu berasal dari kata drab yang berarti memukul atau berjalan. Jadi maksud dari memukul atau berjalan ini ialah proses seseorang memukulkan kakinya dengan menjalankan usaha. Nah, suatu kontrak tersebut disebut mudharabah. Nah, karena pekerja atau mudharib biasanya itu membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan suatu bisnisnya. Kemudian adapun dasar hukum dari mudharabah ini itu pada Al-Qur'an surat Muzammil ayat 20, dan adapun pada hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Kemudian ijma gitu. Ijma di antara ijma mudharabah itu adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Kemudian kias. Selanjutnya itu ada rukun dan syarat mudharabah. Nah, adapun rukun dari mudharabah ini itu adanya pemodal, pengelola, modal, dan nisbah keuntungan serta syirat itu serah terima. Kemudian adapun syaratnya, yang pertama itu harta atau modal. Syaratnya itu modal itu harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Kemudian modal tersebut harus berbentuk tunai dan bukan piutang. Kemudian modal harus diserahkan kepada mudharib. Kemudian syarat yang kedua itu keuntungan. Nah, jadi pembagian keuntungan itu harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Kemudian kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Kemudian pembagian keuntungan itu dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada sahibul almal gitu. Sedangkan adapun jenis-jenis dari mudharabah ini yang pertama itu mudharabah mutlakah, yaitu mudharabah secara mutlak dan bebas. Maksudnya ialah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. Yang kedua ialah mudharabah muqayyadah. Jadi jenis ini kebalikan dari mudharabah mutlakah, yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha. Selanjutnya itu aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah. Nah, itu biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Mudharabah ini diterapkan pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, kurban, maupun sebaliknya. Kemudian deposito spesial, itu di mana dana yang dititipkan nasabah untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah atau ijarah saja. Kemudian pembiayaan modal kerja itu seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Selanjutnya itu investasi khusus. Itu disebut dengan mudharabah muqayyadah, itu di mana dana khusus itu dengan penyaluran yang khusus. Selanjutnya yang kedua, yang terakhir itu akad musyarakah. Nah, musyarakah ini sering juga disebut dengan syirkah. Jadi syirkah ini itu berlaku hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Nah, selanjutnya adapun syirkah ini merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian, itu guna untuk melakukan usaha secara bersama-sama, serta untuk mendapatkan keuntungan ataupun rugi juga ditentukan sesuai dengan perjanjian. Kemudian adapun dasar hukum musyarakah ini ialah itu dalam Quran surat Asy-Syadd ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kemudian adapun syarat dan rukun musyarakah, yang pertama itu kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat. Kemudian anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain.
Kemudian mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk lain. Kemudian adapun rukun sirkah, yang pertama itu sigat, itu ijab dan kabul. Jadi adapun syarat sah dan tidaknya akad sirkah itu tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan, dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang-barang sirkah dari peseronya. Kemudian akidain itu subjek perikatan. Adapun syarat dari subjek perikatan ini ialah orang yang berakal, baligh, merdeka dan tidak dalam paksaan. Kemudian mahalul akad itu objek perikatan. Jadi objek perikatan ini bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Itu mengenai modal itu yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaknya berupa modal yang diberikan uang tunai, emas, perak maupun nilai yang sama. Kemudian modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan. Selanjutnya adapun jenis dari musyarakah ini, yang pertama syirkah amlak, itu perserikatan dalam kepemilikan. Nah, syirkah amlak ini berarti eksistensi suatu pengongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan terhadap partnernya. Kemudian syirkah jabari. Nah, syirkah jabari ini ialah terjadinya suatu pengongsian secara otomatis dan paksa. Jadi tidak ada alternatif untuk menolaknya. Kemudian ada syirkah ukut. Itu syirkah ukut ini ialah sebuah perserikatan antara dua belah pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Kemudian musyarakah dalam perspektif perbankan syariah. Adapun implementasi musyarakah dalam perbankan syariah itu dijumpai dalam pembiayaan seperti pembiayaan proyek musyarakah. Biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Nah, yang kedua itu modal ventura, itu pada lembaga keuangan khusus itu yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Musyarakah ini diaplikasikan dalam skema modal ventura. Nah, penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi atau penjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Mungkin sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.